adalah tentang sukses pendidikan karakter melalui habituasi. Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Ibu moderator mungkin untuk judul yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya yang mungkin tidak jadi tampil hari ini dan saya yang sifatnya menggantikan saja ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi karena ini saya nggak banyak-banyak karena memang latarnya sangat ramai ini ya. Jadi sebetulnya pendidikan karakter itu menjadi sesuatu, sebetulnya ini adalah isu-isu lama ya, tetapi tetap bisa kita pakai, bahkan ini menjadi sesuatu yang penting, apalagi perilaku anak-anak kita pada saat ini, apalagi kemarin sampai kita kena serangan pandemi, kemudian anak-anak banyak berinteraksi dengan dunia gadget ya. Ini menyebabkan moral anak-anak ini menjadi sangat sulit diatur, sehingga muncul juga learning loss ya, yang dimana perilaku anak itu terkadang banyak yang kebablasan sampai muncul degradasi moral yang terjadi pada anak-anak kita. Ini menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan, apalagi ketika di sekolah yang mungkin ketika anak pasca pandemi itu masuk, kita banyak tahu anak yang sulit diatur, kemudian anak-anak atau siswa-siswa yang banyak menentang bapak ibu gurunya, kemudian tidak manut atau tidak patuh ya. Ini sering kita temukan karena memang selama 2 tahun di masa pandemi ini pembelajaran mereka adalah berbasis dunia maya, sehingga modeling yang seharusnya mereka dapatkan di lembaga pendidikan itu tidak mereka dapatkan. Jadi ini perlu kita kaji ulang kembali tentang pendidikan karakter. Jadi sebetulnya pendidikan karakter sendiri itu adalah usaha sadar seorang guru atau pendidik atau lembaga, di mana dalam usahanya itu adalah sebagai proses untuk mempengaruhi bagaimana terbentuknya perilaku yang sesuai dengan nilai yang diharapkan. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu ya, dan perlu kita bangun kembali. Jadi bagaimana kita menanamkan nilai-nilai atau akhlak yang mulia kembali dalam lembaga pendidikan kita. Jadi domain pendidikan karakter ini kalau menurut Thomas Likona ini ada 3 domain, yaitu kognitif. Di sini perlu adanya banyak pemahaman, jadi pengetahuan tentang apa itu karakter, tentang apa itu akhlakul kalimah. Kalau dalam Islam itu sendiri adalah tentang bagaimana akhlak yang baik itu terdiri dari apa saja, kemudian imbasnya kalau kita berakhlak yang baik itu seperti apa. Dan siswa juga bisa membedakan dengan akhlak yang buruk atau perilaku yang buruk. Ini dari segi domain kognitif. Jadi perlu diberikan pemahaman kepada para peserta didik untuk mengetahui dan membedakan bagaimana perilaku yang buruk dan bagaimana perilaku yang baik, baik itu sesuai nilai-nilai agama ataupun nilai budaya. Kemudian setelah pengetahuan didapat, pemahaman didapat, maka akan berlangsung pada action atau perilaku. Jadi tidak sekedar hanya pengalaman saja, tidak sekedar hanya pengetahuan saja, tetapi bisa terimplikasi dalam perilaku kesehariannya. Jadi tidak sekedar hanya teoritik saja, tetapi bisa merambah ke arah aplikatifnya. Baru kemudian mengarah kepada bagaimana feeling atau merasakan bagaimana perilaku yang baik itu betul-betul menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Jadi perasaan untuk terus melakukan perilaku-perilaku yang baik ini menjadi satu kesatuan pemahaman, action, dan feeling. Kemudian kalau kita pilah-pilah, jadi pendidikan karakter di Indonesia ini didasarkan pada 9 pilar karakter dasar ya. Cinta kepada Allah dan semesta beserta istrinya, kemudian tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Ini perlu kita tumbuhkan ya, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli dan kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan. Jadi kalau kita plot atau kita jeniskan sebetulnya
karakter atau perilaku yang baik itu bisa mengarah kepada kesalehan individual dan kesalehan sosial. Jadi kalau kita lihat bagaimana hubungan vertikal dan hubungan horizontal manusia. Jadi kalau manusia kepada sesama manusia itu hubungan horizontal. Ini mengarah pada kesalehan sosial. Jadi nanti bisa mengarah kepada hormat dan santun, kemudian peduli dan kerjasama, keadilan dan kepemimpinan. Kemudian untuk kesalehan individual sendiri, ini bisa mengarah kepada hablum minallah atau hubungan antara seorang hamba kepada Allah. Ini bisa dirupakan pada cinta kepada Allah, kemudian termasuk juga tanggung jawab, disiplin dan mandiri. Jadi kalau kita plotkan seperti itu. Kemudian nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia ini sebetulnya berasal dari 4 sumber sebagaimana yang saya sampaikan di depan. Ini bersumber dari agama sendiri. Agama itu baik itu berasal dari teks-teks agama yang kemudian menurunkan dari nilai-nilai universal agama itu sendiri. Kemudian Pancasila, jadi kalau kita tahu sila-sila dari Pancasila itu sebetulnya juga merumuskan dari nilai-nilai agama juga. Dari segi budaya juga, dan tujuan pendidikan Indonesia yang dimana dalam pendidikan Indonesia itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat dan berilmu. Jadi ada koneksitasnya ya. Oke. Jadi ini kalau kita bagi lagi karakter dalam Al-Qur'an dan hadis ya. Ini kalau karakter utama itu menjadi jujur, sabar, adil, ikhlas, amanah, bertanggung jawab. Kemudian kalau tadi saya mengatakan itu ada karakter kesalehan sosial atau yang berhubungan dengan hubungan horizontal antara sesama manusia, maka karakter itu bisa dibagi menjadi lagi dalam berinteraksi dengan orang lain dan karakter untuk sukses. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan, jadi kesalehan individual dan kesalehan sosial atau hablum minallah dan hablum minannas. Jadi kesalehan atau kesalehan individual itu sendiri terbagi disiplin, bertanggung jawab, beribadah. Kesalehan sosial nanti bisa dikaitkan dengan bagaimana anak atau peserta didik itu tadi berhubungan dengan orang lain, bisa berupa simpati, menghormati orang lain, berperilaku baik atau menolong orang lain. Jadi kalau kita lihat metode pendidikan karakter ini bisa berupa satu, inculcating values and morality, yaitu penanaman nilai dan moral. Jadi bisa melalui dalam proses pembelajaran. Jadi nilai-nilai baik itu yang terkandung dalam agama, dalam budaya, ataupun dalam ideologi kita Pancasila, ini terus kita sosialisasikan, terus kita kibarkan melalui pembelajaran. Kemudian modeling values and morality, jadi nilai-nilai pun ini perlu adanya keteladanan, perlu adanya contoh. Jadi tidak sekedar hanya teoretik, tetapi perlu adanya contoh, baik itu berasal dari guru, orang tua, atau dari teman-teman yang memberikan contoh-contoh yang baik. Makanya ini menjadi satu hal yang menjadikan pendidikan karakter itu mencapai kesuksesan itu bagaimana anak itu melihat atau memodel, mengimitasi dari perilaku yang dia lihat dari orang lain. Makanya lingkungan itu begitu sangat sangat mempengaruhi bagaimana seseorang itu untuk mendapatkan karakter yang baik atau tidak. Kemudian pendidikan karakter sendiri ini sukses bila mana suatu lembaga itu memfasilitasi. Jadi kalau memang terkait dengan pendidikan karakter religius, maka bagaimana lembaga sekolah atau madrasah itu bisa memberikan tempat, memberikan ruang bagaimana pendidikan karakter religius itu bisa tertanamkan. Mungkin di situ ada musola, ada masjid, kemudian itu bisa dipakai untuk semaksimal mungkin melakukan atau mengimplementasikan pendidikan karakter. Kemudian keterampilan untuk pengembangan nilai dan literasi
moral. Jadi kalau tadi Bapak Hendra tadi itu menyampaikan tentang literasi, di sini pun juga perlu adanya sosialisasi. Jadi pendidikan karakter sendiri itu melalui literasi. Jadi kalau di madrasah atau di sekolah itu jangan sampai bosan untuk melakukan sosialisasi tentang nilai-nilai moral yang ada di nilai-nilai bangsa kita. Jadi misalkan entah itu nanti berupa kata-kata atau jargon-jargon yang dimunculkan dalam banner-banner, atau mungkin membiasakan anak itu untuk berkompetisi dalam menulis, baik itu menulis esai atau mungkin terkait dengan literasi ya, yang menyuarakan bagaimana untuk bisa berakhlakul karimah atau membentuk pendidikan karakter yang baik. Ini bisa dikembangkan. Kemudian yang kelima adalah developing a values education program, yaitu mengembangkan program pendidikan nilai. Jadi kalau mungkin di madrasah atau di sekolah itu bisa dibiasakan bagaimana program lembaga itu nanti bisa mendukung pengembangan pendidikan karakter. Misalkan di hari Jumat dimunculkan Jumat Berkah, atau 1 hari dengan 1.000 untuk disedekahkan. Jadi ini program yang diadakan lembaga, bagaimana membiasakan anak itu untuk berempati, bersimpati kepada orang lain, dan bisa merasakan sama-sama berbagi. Oke, itu untuk metode pendidikan karakter. Jadi selain itu, selain 5 hal tadi itu, ternyata pembiasaan dalam pendidikan karakter pun juga perlu dimunculkan juga ya. Jadi pembiasaan itu bisa berupa membiasakan latihan dengan amal soleh. Misalkan ya ada program bagaimana sholat duha, bagaimana kebiasaan anak dimotivasi untuk melakukan puasa Senin Kemis misalnya, atau dibiasakan sebelum pembelajaran KBM misalnya ya, membaca tilawah Al-Quran selama sebanyak 1 sofah dan selanjutnya seperti itu. Jadi pembiasaan ini menjadi sesuatu yang tidak dirasa oleh siswa, menjadi sesuatu yang terbiasa. Jadi bisa karena terbiasa. Kemudian perbuatan itu juga dikerjakan dengan cara diulang-ulang. Jadi ketika program itu setiap hari dilakukan, setiap hari Jumat dilakukan, secara kontinuitas itu terus berlangsung, maka akan terbentuklah perilaku. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak sulit ya. Ini sama sih sebetulnya ketika kita itu terbiasa bangun di sepertiga malam ya, ketika itu sudah menjadi kebiasaan, maka bangun di sepertiga malam itu bukan menjadi sesuatu yang sulit, bahkan menjadi seperti kalau tidak dilakukan ada sesuatu yang kurang dari diri kita. Oke. Desain mikro dari pengembangan pendidikan karakter itu sendiri lembaga ya, sebetulnya ini ada koneksitas ya antara lembaga dengan lingkungan sekolah dengan lingkungan yang ada di rumah. Jadi kalau di lembaganya itu sudah bagus, tetapi ketika di rumah tidak mendukung, maka ini tidak akan bisa berjalan secara maksimal untuk terlaksananya internalisasi pendidikan karakter. Jadi antara lembaga dengan rumah itu harus ada matching, jadi harus ada kesesuaian kebiasaan. Jadi di madrasah atau di lembaga itu bisa berupa integrasi dalam kegiatan ekstra atau kegiatan program-program yang dilakukan oleh sekolah. Jadi misalkan penanaman tentang karakter nasionalis, karakter cinta bangsa, karakter bela negara, itu bisa dimunculkan di pramuka atau mungkin di paskib ya, atau mungkin di karya tulis ya. Jadi memunculkan isu-isu tentang toleransi, tentang moderasi beragama. Kemudian karakter itu sendiri bisa diintegrasikan dalam KBM pada setiap mapel. Jadi tidak perlu pendidikan karakter itu menjadi satu mapel sendiri, tidak perlu ya, apalagi kalau di pendidikan agama itu pasti nanti akan mengandung di situ tuh ada nilai-nilai yang mengajak pada kebaikan, nilai-nilai pada akhlakul karimah di semua agama seperti itu, dan di semua mata pelajaran seperti itu. Jadi tidak perlu menjadi mapel tersendiri, tetapi include dalam
materi yang nanti di situ bisa disisipi para guru itu untuk menasihati, memberikan wejangan-wejangan kepada para anak didik untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau berperilaku yang akhlakul karimah. Kemudian integrasi ke dalam pembiasaan di rumah. Jadi tadi seperti yang saya katakan di awal, ketika program di lembaga itu sudah bagus tetapi tidak didukung dengan kebiasaan yang bagus di rumah, maka itu tidak akan bisa maksimal. Ya, termasuk integrasi ke dalam pembiasaan kehidupan keseharian di satuan pendidikan. Jadi harus ada matching. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang habituasi menurut teori konstruksi sosial, jadi ini saya contohkan ya, ini punyanya Peter L. Berger. Ada 3, eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Jadi kalau eksternalisasi itu penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Jadi filosofi tentang pendidikan karakter ini bisa dicerap oleh lembaga pendidikan dengan membangun atau merumuskan dalam visi misi lembaga. Jadi menjadi satu tujuan pendidikan karakter itu dalam suatu lembaga. Ini terumuskan dalam visi misi. Kemudian ketika kita sudah berbicara dalam teori objektivasi ya, atau interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusional, maka visi misi yang sudah terumuskan suatu lembaga ini akan terimplementasikan baik dalam wujud program-program tadi ya yang sudah dinyatakan oleh suatu lembaga tadi, ataupun dalam bentuk KBM. Baru setelah itu internalisasi atau individu sudah mengidentifikasi dirinya dengan lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Maka ketika kebiasaan ini sudah dibiasakan, sudah sudah diinternalkan oleh lembaga, ini akan menjadi suatu hal yang terkonstruk dalam diri pelajar atau peserta didik, ini menjadi sesuatu hal yang permanen atau menjadi suatu karakter yang ada pada dirinya. Jadi seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.